Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsari Yekti Utami dengan nomor induk mahasiswa 1904111099, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu metode yaitu Analytical Network Process or ANP Method guna memenuhi mata kuliah Supply Chain Management. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan mengenai SRM terlebih dahulu karena metode ini berkaitan dengan SRM. SRM sendiri atau Supplier Relationship Management itu merupakan proses yang berfokus pada interaksi aliran antara perusahaan dan para pemasok, atau bisa disebut juga dengan manajemen hubungan dengan pemasok. SRM ini meliputi beberapa proses yang berpusat pada interaksi antara perusahaan dan pemasok yang terdapat pada aliran atas rantai pasokan. Proses utama pada SRM ini yang pertama adalah desain kolaborasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengembangkan rancangan produk melalui ide-ide seperti seleksi pemasok komponen yang mempunyai nilai positif bagi para rantai pemasok. Aktivitas desain kolaborasi lainnya meliputi pembagian perubahan pesanan antara pabrik dengan pemasok. Yang kedua, sumber. Proses sumber ini merupakan penentuan pemasok yang meliputi seleksi pemasok, kontrak manajemen, dan evaluasi pemasok. Tujuan kuncinya adalah untuk menganalisis jumlah yang dikeluarkan dengan masing-masing pemasok. Yang ketiga adalah negosiasi. Negosiasi dengan pemasok melibatkan banyak langkah yang dimulai dengan permintaan kuota atau request for quote atau RFQ. Tujuan dari proses ini adalah untuk menegosiasikan kontrak yang efektif yang menetapkan harga bagi pemasok yang paling sesuai dengan kebutuhan pihak perusahaan. Selanjutnya, kita ke pembahasan utama yaitu Analytical Network Process or ANP Method. ANP ini merupakan satu dari metode pengambilan keputusan berdasarkan banyaknya kriteria atau Multiple Criteria Decision Making atau MCDM yang dikembangkan oleh Thomas L. Sethi. Komponen ANP ini terdiri dari hierarki kontrol, cluster, elemen, hubungan antar elemen, dan hubungan antar cluster. Dalam ANP, pengambilan keputusan berdasarkan pada kriteria, baik pertimbangan hubungan feedback, inner dependence, dan outer dependence, sehingga ANP ini dapat dikatakan pengembangan dan juga metode yang lebih kompleks dari metode Analytical Hierarchy Process or AHP. Selanjutnya, model struktur jaringan ANP. Berikut adalah model struktur jaringan ANP. Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa hubungan feedback, yaitu saat adanya hubungan timbal balik antar subkriteria pada klaster yang berbeda. Sedangkan inner dependence merupakan hubungan perbandingan antar subkriteria dalam satu klaster. Outer dependence merupakan hubungan antar subkriteria pada klaster yang berbeda. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam Analytical Network Process. Yang pertama adalah menyusun struktur masalah dan mengembangkan model keterkaitannya. Nah, pada tahap ini dilakukan penentuan tujuan atau goal, kriteria, subkriteria, dan juga alternatif pilihan. Apabila terdapat subkriteria yang setara atau sejenis, maka akan dikelompokkan dalam satu klaster atau kriteria yang sama. Tahapan yang selanjutnya adalah membentuk matriks perbandingan berpasangan. Pada tahap ini dilakukan pembobotan yang dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu dengan menentukan bobot secara sembarang, menentukan urutan kriteria dengan skala interval, atau dengan perbandingan berpasangan yang membandingkan alternatif satu dengan lainnya. Skala yang digunakan pada ANP yaitu skala Satie, di mana perbandingan ditransformasikan dalam bentuk matriks dan dilakukan secara diskusi langsung ataupun melalui kuesioner yang dinilai oleh expert. Tahapan ANP begitu berikut contoh dari tabel pemberian nilai pada perbandingan berpasangan. Ada berbagai macam skala, seperti teman-teman bisa lihat. Di sini ada skala 1, 3, 5, 7, 9. Lalu ada skala genapnya 2, 4, 6, 8. Teman-teman bisa melihat dari PPT ini. Selanjutnya,
Tahapan ANP yang selanjutnya adalah membuat supermatriks. Nah, pada tahap ini terdapat matriks dengan skala rasio yang merepresentasikan perbandingan setiap elemen. Skala rasio ini menunjukkan perbandingan kepentingan antara elemen di dalam sebuah kriteria dengan elemen pada kriteria lainnya, atau outer dependence, atau dalam elemen pada kriteria yang sama, atau inner dependence. Elemen yang tidak memberikan pengaruh pada elemen lain akan memberikan nilai 0. Matriks hasil perbandingan berpasangan direpresentasikan ke dalam bentuk vertikal dan horizontal dan berbentuk matriks yang bersifat stokastik yang disebut dengan supermatriks. Model jaringan ANP dibuat setelah mengetahui kriteria dan subkriteria. Model jaringan dibuat pada software SuperDecision. Pada model jaringan ANP ini terdapat goal atau tujuan, yaitu penilaian kinerja dari supplier. Kemudian terdapat 5 kriteria dan 14 subkriteria, yang selanjutnya terdapat alternatif supplier-supplier sebanyak 10 supplier yang sudah lama bekerja dengan restoran Omah Kecebong ini. Terdapat juga hubungan pengaruh dalam model tersebut, yaitu inner dependence, outer dependence, dan juga feedback. Berikut merupakan tabel-tabel dari penentuan prioritas. Ini ada tabel ranking subkriteria, dan juga ada berdasarkan pembobotan kriteria atau cluster matriks didapatkan urutan kriteria yang ada di restoran Omah Kecebong sebagai berikut. Ini adalah tabel ranking kriterianya. Yang pertama itu ada serviceability, harga, reliability, distribusi, dan performance. Selanjutnya, ada hasil ranking atau prioritas pada alternatif supplier yang ada di restoran Omah Kecebong. Ini ada tabel alternatifnya. Ada 1-4 supplier alternatif dari restoran Omah Kecebong. Maka hasil analisis pengukuran kinerja supplier dengan penerapan ANP method ini pada restoran Omah Kecebong adalah yang pertama, indikator atau kriteria yang sangat berpengaruh pada hubungan kerjasama antara restoran Omah Kecebong dan supplier adalah serviceability dengan subkriteria garansi. Yang kedua adalah indikator atau kriteria yang kurang berpengaruh pada hubungan kerjasama antara restoran Omah Kecebong dan supplier adalah performance dengan subkriteria masa berlaku barang dan kesegaran bahan. Dan yang ketiga adalah masing-masing supplier memiliki kekurangan yang berbeda-beda. Pada kekurangan ketepatan dan kecepatan waktu restoran Omah Kecebong dapat memberikan saran langsung terhadap bagian distribusi pada supplier tersebut. Kemudian, pada kekurangan ketersediaan barang atau bahan dan juga kebersihan, restoran Omah Kecebong dapat memberikan kritik pada supplier dengan prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing supplier. Selain itu, membangun komunikasi yang baik juga merupakan kunci untuk meningkatkan supplier relationship management, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam proses kerjasama tersebut. Saya pikir sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.